dan sumber pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Atik Naima, dan 3 teman saya. Yang pertama Octavia Melinda Putri, yang kedua Muhammad Faik Hamam, dan yang ketiga yaitu Selina Rizky. Di sini kita menggunakan media visual. Yang akan kita bahas yaitu materi kelas 6 semester 2 tentang tata surya. Pasti kalian sudah pernah dengarkan kata tata surya. Nah, untuk lebih memahami lanjut pengetahuan kita tentang tata surya, mari kita simak video berikut ini. Dari materi tata surya adalah sistem tata surya. Apa saja sih sistem tata surya itu? Saya akan menunjukkan gambarnya. Sistem tata surya itu ada 3. Yang pertama adalah matahari, yang kedua planet-planet, dan perputaran planet pada tata surya. Sistem tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari dikelilingi planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari itu merupakan satu dari 100 bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari 28 dari gravitasi bumi. Di bumi, matahari itu sangatlah penting karena sebagai sumber kehidupan. Tata surya yang kedua yaitu planet-planet. Planet merupakan benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Di tata surya kita itu ada 8 planet. Pasti kalian sudah pernah dengarkan nama-nama dari planet tersebut, mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sistem tata surya yang ketiga yaitu perputaran planet-planet pada tata surya. 1 kali rotasi adalah waktu yang digunakan planet berputar pada porosnya 1 kali putaran. Waktu revolusi adalah waktu yang digunakan mengelilingi matahari 1 kali putaran. 1 kali revolusi itu disebut dengan kala revolusi. Melinda Putri, saya akan menjelaskan materi saya tentang rotasi bumi, revolusi bumi, dan revolusi bumi. Saya akan menjelaskan pengertian bumi. Bumi yaitu, bumi merupakan salah satu dari 8 planet dalam tata surya. Dalam berevolusi, planet-planet memiliki lintasan atau orbit yang tepat. Bumi berotasi pada porosnya. Rotasi adalah berputar pada sumbunya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Akibat rotasi bumi: 1. Terjadinya pergantian siang dan malam. 2. Terjadinya gerakan semu matahari. 3. Terjadinya perbedaan waktu. Dan 4. Terjadinya pengembungan di bagian tengah dan penempatan di daerah kutub. Yang kedua, revolusi bumi. Selain berotasi pada porosnya, bumi pun beredar mengitari matahari dan berevolusi mengitari matahari. Bila kamu perhatikan, matahari terbit sebelah timur tidak selalu pada tempat yang tepat. Kadang-kadang agak sebelah utara atau sebelah selatan. Ini disebabkan karena lintasan peredaran bumi terbentuk elips dan poros bumi tidak tegak lurus melainkan miring sekitar 23,5 derajat. Akibat revolusi bumi terjadi peredaran semu matahari, yaitu matahari seolah-olah melakukan pergeseran dari utara ke selatan khatulistiwa. Akibat lain, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yaitu revolusi dan rotasi bulan. Bulan adalah satelit bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, beredar mengelilingi bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Periode revolusi bulan mengelilingi bumi ternyata sama dengan periode rotasinya. Artinya, kecepatan bulan mengiringi bumi sama dengan rotasi pada rotasinya. Akibatnya, permukaan bulan terlihat dari bumi selalu sama. Sama halnya dengan planet, bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri, tetapi bulan tampak terang pada malam hari.
Ini dikarenakan bulan memantulkan cahaya dari matahari. Penampakan bulan dari bumi tidak sama. Perubahan penampakan bulan tersebut dinamakan fase-fase bulan. Di antaranya bulan sabit, bulan purnama, bulan-bulan separuh, dan bulan susut. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti yang ada pada gambar di sini, yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Ini terjadi apabila bulan memasuki kerucut bayangan bumi. Seperti di gambar ini, bulan berada di kerucut bayangan bumi, yaitu jika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Kejadian seperti ini atau kejadian gerhana bulan ini terjadi jika atau bisa juga pada saat bulan purnama. Yang kedua yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika bulan menutupi cahaya matahari yang menyinari bumi. Seperti yang pada gambar di sini, yaitu bulan menutupi bumi oleh cahaya matahari. Hal ini terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada pada suatu garis lurus. Nama saya Salira Rizky Novitasari akan membahas tentang pembahasan yang terakhir, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kalender Masehi. Disebut dengan tahun Syamsiah atau kalender Masehi, yaitu dihitung berdasarkan lamanya bumi sekali beredar mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit atau 46 detik. Maaf. Atau dibulatkan menjadi 365 hari. Dan setelah ditetapkan bahwa tiap tahun itu terdiri atas 365 hari, akan tetapi tiap tahun itu kurang dari setengah hari. Maka agar perhitungan tarikh itu tetap, setiap 4 tahun sekali itu ditambah dengan 1 hari, yaitu pada bulan Februari. Nah, pada tahun tersebut disebut dengan tahun kabisat atau tahun yang jumlah harinya berjumlah 366 hari. Nah, yang kedua yaitu tentang kalender Hijriah. Disebut dengan tahun Komariah, dihitung menurut peredaran bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 29 hari, 12 jam, 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. 1 tahun dalam 12 bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan yang berganti-ganti setiap harinya. Ada yang 29 hari dan 30 hari dalam tiap bulannya. Dalam 1 tahun itu berjumlah 354 hari. Kalender Komariah disebut juga dengan kalender Hijriah, yaitu yang artinya pindah, yang diawali hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kalender Komariah lebih cepat 11 hari dari kalender Masehi. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Syawal jatuh pada bulan Masehi yang berbeda-beda. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.